Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamsita Sanada dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 saya dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Anissa Hakim, Set SPD MSc. Langsung saja. Yang pertama itu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Konsep otonomi daerah itu sendiri telah lama ada dan diberlakukan di Indonesia. Bahkan semenjak Indonesia merdeka sudah ada konsep otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini ditandai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang telah menyebutkan penerapan konsep otonomi daerah dalam sistem dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, konsep otonomi daerah sehingga saat ini masih menjadi pembicaraan yang cukup esensial dan aktual dalam pembahasan mengenai sistem pemerintah daerah di Indonesia. Bahkan penerapan otonomi daerah menjadi salah satu agenda dari tuntutan komponen masyarakat dalam mewujudkan semangat reformasi di Indonesia. Tujuan otonomi daerah itu sendiri, tujuan utamanya dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang biasa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, dan memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya. Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar. Juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal. Selanjutnya ada masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang akan dilakukan pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Masalah yang timbul akibat otonomi daerah yaitu yang pertama adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik di daerah untuk memelihara keutuhan negara, kesatuan atau integrasi nasional. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Yang keempat, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi peningkatan taraf hidup rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Yang kelima ada korupsi di daerah.
fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga pemerintah kabupaten atau kota menganggap kedudukannya sama dan tidak taat kepada pemerintah provinsi. Kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan daerah dan membuat perantaan pembangunan antar daerah. Memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepada kepala daerah akibat pemilihan umum berbiasa tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi, melarang anggota keluarga kepada kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan daerah, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Kebijakan fiskal pemerintah dalam percepatan pembangunan industrial secara umum. Arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi, melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Hal ini ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi dan mencegah kemunduran. Sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usahanya. Yang ketiga, mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Mendukung pemanfaatan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, dan inovasi pembiayaan. Supaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui pengalihan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan pematuhan wajib pajak, dan optimisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan. Menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudkan konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023. Selanjutnya yaitu kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan dengan peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi
Dari kebijakan percepatan pembangunan yang telah saya paparkan di atas, hal ini tersebut dapat membantu peran Indonesia untuk menghadapi globalisasi ekonomi, seperti pemulihan ekonomi yang dapat membantu Indonesia untuk melanjutkan proses dalam bidang ekonomi seperti perdagangan, produksi, hingga investasi. Seperti itu, kebijakan lainnya seperti meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat basis UMKM, meneruskan pembangunan infrastruktur secara merata, mengembangkan teknologi, mengembangkan program pemerataan kesejahteraan daerah sampai dengan reformasi penganggaran dapat berperan bagi Indonesia untuk menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Tantangan dalam persaingan global yaitu ada ciri security. Tantangan dalam persaingan global yang pertama adalah cyber security. Cyber security adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa melindungi sistem komputer dari berbagai serangan ataupun akses ilegal yang timbul dari penyalahgunaan sistem informasi dan teknologi. Persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital membawa persaingan global yang semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Tantangan persaingan global selanjutnya adalah meminimalnya sumber daya manusia dalam menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia. Ketersediaan akses internet yang minim. Sama dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya dalam persaingan global adalah mengenal infrastruktur regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan persaingan global lainnya adalah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hambatan dalam persaingan global yaitu saat ini persaingan semakin luas, bukan hanya persaingan dari dalam negeri, namun juga dari negara lain yang memiliki aspek ekonomi, sumber daya manusia, budaya yang lebih mumpuni. Beberapa hambatan yang akan dihadapi di persaingan global yaitu yang pertama, perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dikarenakan adanya perbedaan bahasa, geografis, sulitnya menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara dikarenakan informasi-informasi penting dalam hal ketersediaan. Kedalaman dan akurasi dari informasi tersebut sangat bervariasi. Yang ketiga, SDM yang kurang mumpuni akan menjadi hambatan utama dalam persaingan global. Dikarenakan dengan tidak memiliki SDM yang bisa bersaing, tentunya negara tersebut akan diserbu oleh pekerja-pekerja asing yang memiliki kualitas yang lebih baik. Solusi dalam persaingan global. Adapun untuk upaya dalam mengatasi berbagai tantangan dan hambatan persaingan global yang terjadi antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM. Perilaku setiap orang dapat dikatakan berbeda-beda, ada yang berperilaku jujur, sombong, hemat, memiliki kemandirian, dan sederhana. Tetapi yang pasti dalam mengatasi globalisasi juga diperlukan tindakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam pendidikan maupun dalam pengetahuan. Yang kedua, berpegang teguh pada nilai sosial dan norma sosial. Hal ini lantaran Indonesia dikenakan sebagai negara yang menganut budaya timur sebagai jati diri sehingga perlu untuk tetap dilestarikan. Misalnya saja dengan melatih hidup sederhana sebagai cara hidup seorang yang dilakukan dengan menyederhanakan berbagai hal agar kehidupannya lebih simpel. Sehingga hidup sederhana ini juga mengajarkan setiap masyarakat untuk selalu bersyukur atas segala bentuk pemberian Tuhan, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Kegunaan sikap bangsa terkait dengan identitas Indonesia ini berhubungan erat dengan bentuk nasionalisme yang senantiasa dipupuk sehingga memberikan dorongan terhadap rasa cinta pada negara.
Hal ini misalnya saja dengan belajar di luar negeri, tetapi tetap tujuannya untuk kembali membangun Indonesia. Yang keempat, meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan terkait permasalahan kerusakan lingkungan. Konsentrasi ini didapatkan dari upaya melihat adanya sebagai bentuk penyimpangan sosial dan kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan. Sebagai bangsa dengan jumlah hutan terbanyak kedua di dunia, masyarakat memiliki andil dalam upaya menjaga pemanasan global. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.